魂真身。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat dan dilindungi ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 106. Yang mana pada Solen 2 episode 106 ini menceritakan Yoho yang masih menjalani misi untuk menyelamatkan ibu Nan Qiuqiu. Akan tetapi ternyata di kota Riseng sudah terdapat musuh yang kuat dan Yoho mau tak mau harus menghadapinya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini anggota sekte Roh Suci ngomel-ngomel karena dia dikurung oleh tetua ketiga untuk menjadi penjaga. Dan orang ini berniat akan membunuh beberapa sandera, kemudian meramu mereka menjadi jiwa tengkoraknya. Akan tetapi terlihat jika Yoho yang datang pun langsung menghabisi mereka. Yang mana kemudian Yoho menyelamatkan sandera yang dikurung di depan. Yoho pun bisa menemukan tempat ini karena tubuh rohnya sebelumnya sudah mengikuti Nether Douluo. Yang mana saat itu Mas Xiaotou memerintahkan tetua keempat yaitu Douluo Nether untuk mencari tetua ketiga yaitu Douluo Petir Kegelapan. Terlihat Nan Qiuqiu panik setelah masuk setelah melihat keadaan di dalam dan merasa ibunya dalam bahaya. Akan tetapi Yoho meminta Qiuqiu tak khawatir karena ibunya masih hidup. Setelah itu pun Nan Qiuqiu langsung masuk ke pintu kedua. Yang mana di sini pun terlihat kamar yang cukup mewah dengan dipenuhi warna pink. Dan setelah mencari-cari, ternyata ibu Nan Qiuqiu pun berada di tempat ini. Mama. Melihat anaknya berada di sini, Nan Suisui pun memintanya untuk pergi. Yoho yang tetap di luar pun mendengar jika ternyata Nan Suisui dan orang yang menangkapnya yaitu Douluo Petir Kegelapan kenal dari kecil. Yang mana kemudian Douluo Petir Kegelapan jatuh menjadi master roh jahat. Akan tetapi dia tidak menyusahkan Nan Suisui dan hanya ingin melepaskan roh pelindungnya untuk dijadikan burung kenari emasnya. Mendengar itu pun Yoho langsung masuk dan memberitahu jika Nan Suisui ini terkena bubuk pemadam jiwa. Namun Yoho sudah membawa penawarnya dan mereka harus pergi dari sini dulu. Kemudian Yoho bertanya pada Qiuqiu di mana Feng Ling berada. Dan Qiuqiu pun memberitahu jika dia masih di hotel. Setelah itu Yoho kembali ke hotel dan sadar jika mereka harus segera meninggalkan hotel karena hotel ini pasti akan diperiksa cepat atau lambat. Sementara terlihat jika Wu Yu masih di luar dan memang menunggu Yoho ini. Saat Yoho berusaha membangunkan Feng Ling, terlihat Wu Yu langsung mengaktifkan segel di tubuh Feng Ling yang sebelumnya dia pasang. Yang mana dengan cepat pun Wu Yu langsung meledakkan Feng Ling lewat segel tersebut. Sementara Su Tianran yang menyadari hal itu merasa jika Yoho pasti mati dengan serangan Wu Yu barusan. Setelah itu pun terlihat pasukan master pemandu roh jahat ini langsung mengepung hotel tempat Yoho berada tadi dan meminta Yoho untuk menyerah. Melihat itu pun Qiuqiu tak menyangka jika tim master pemandu roh jahat itu begitu cepat datang. Di sini Yoho baru sadar jika ternyata sekte roh suci menanamkan kutukan pada tubuh Feng Ling yang memiliki fungsi pelacakan. Namun Yoho tetap berusaha untuk menerobos keluar selagi formasi musuh belum tertutup. Terlihat Yoho kembali menggunakan cakar emas gelapnya untuk menyerang prajurit yang datang. Kemudian Yoho juga menggunakan ledakan es untuk membuka jalan di depan yang sudah dikepung musuh. Akan tetapi saat Yoho terus maju, terlihat Yoho harus terjatuh karena terkena teknik tekanan gravitasi dari Douluo Petir Kegelapan yang sudah berada di situ. Dan terlihat tetua ketiga ini mulai menampakkan wajah aslinya. Yoho pun terkejut karena ternyata orang itu adalah master roh jahat level titel Douluo dan juga master pemandu roh level 9. Kemudian tetua keempat yaitu Douluo Nether pun juga menampakkan wajah aslinya. Melihat dua titel Douluo di hadapan Yoho, Tianmeng pun sangat terkejut dibuatnya. Kemudian Douluo Petir Kegelapan ini pun menggunakan alat pemandu rohnya untuk membuat petir menjadi sebuah penghalang. Melihat itu Tianmeng semakin dikejutkan karena ini benar-benar seperti jaring langit dan bumi. Dan terlihat jika Yoho dan Nan Qiuqiu beserta ibunya pun terkurung di tempat ini. Sementara Ye Kui yang sudah mulai menjauh dari kota pun sangat cemas melihat Yoho yang belum kembali. Akan tetapi Susanshi mengingatkan jika tugas awal mereka adalah mengawal sandera untuk mengungsi. Setelah itu Caito dikejutkan melihat tim master pemandu roh jahat yang dipimpin Wang Yiheng sudah mulai mengejar mereka. Terlihat Susanshi langsung mengajak berpencar menjadi dua kelompok seperti rute yang sudah dibuat Yoho sebelumnya.
Sementara itu terlihat jika tim master pemandu roh jahat di kota berusaha menangkap Yohao. Di sini Yohao pun berniat bertaruh dengan menggunakan teknik domain untuk menutup pandangan mereka. Yang mana setelah itu Yohao akan mengambil kesempatan beberapa detik untuk berusaha teleportasi dan kabur. Di sini terlihat Yohao pun langsung menggunakan teknik tarian matahari salju. Akan tetapi di sini Yohao sadar jika dirinya tak bisa berteleportasi saat membawa 2 orang. Melihat musuh terus mengejar, Yohao pun langsung menggunakan teknik kebingungan mental. Akan tetapi ternyata serangan mental yang paling diandalkan Yohao ini berhasil dipatahkan musuh. Yohao pun langsung menyadari jika di tempat ini ada master roh tipe mental, yang mana ternyata itu adalah Wuyu yang sudah mencari Yohao. Wuyu pun tahu jika Yohao inilah yang membunuh kakaknya, dan di sini pun Yohao membenarkan hal tersebut. Namun Wuyu sedikit tidak percaya jika Yohao bisa membunuh kakaknya itu, karena bagaimanapun juga Yohao hanya berada di level Raja Roh. Akan tetapi dengan tatapannya Yohao berkata jika Wuyu jatuh menjadi master roh jahat dan sudah seharusnya dibunuh. Di sini pun Wuyu seperti mendengar jika kakaknya itu meminta Wuyu untuk melepaskan obsesinya terhadap balas dendam. Sementara Doulo petir kegelapan langsung berusaha menyerang melihat Yohao yang berusaha kabur. Akan tetapi terlihat jika Yohao langsung menggunakan tameng refleksi kehidupan. Di sini Yohao pun menyadari jika reaksi Doulo petir kegelapan ini terlalu cepat bagi Yohao. Sementara Wuyu baru menyadari jika tadi dirinya terkena serangan mental dari Yohao. Yang mana karena itu dia baru sadar pantas Wuyun kakaknya itu bisa mati di tangan Yohao. Di sini pun Yohao sedikit pun tak takut melihat pelindung yang dikeluarkan Doulo petir kegelapan itu. Doulo petir kegelapan pun meminta semua anak buahnya menangkap Yohao melihat Yohao yang mengeluarkan teknik penyatuan surga dan manusia. Karena itu berarti Yohao akan bertarung mati-matian. Dengan cepat Yohao langsung mengeluarkan avatar Bingbing untuk menahan serangan pasukan master pemandu roh jahat ini. Kemudian Yohao memberitahu Nan Sui Sui bahwa dirinya akan membuka jalan sementara mereka berdua harus mencari kesempatan untuk kabur. Terlihat Yohao pun dengan cepat menghindari serangan dari para prajurit itu dan serangan dari petir Doulo petir kegelapan yang menyerang secara bersamaan. Dan Yohao terus maju menggunakan cakar emas gelapnya untuk membuka jalan bagi Nan Ciu Ciu dan ibunya itu. Akan tetapi terlihat Yohao terkena alat pemandu roh level 9 milik Doulo petir kegelapan tersebut. Yang mana menurut Doulo petir kegelapan tak ada orang yang bisa lolos dari pemandu roh level 9 miliknya. Akan tetapi terlihat sesuatu dari kejauhan yang datang saat Doulo petir kegelapan berusaha mengeluarkan tekniknya. Yang mana ternyata itu adalah Wang Ciur yang datang menggunakan naga emasnya dengan kecepatan penuh. Terlihat Wang Ciur langsung menyerang alat pemandu roh level 9 ini menggunakan tombak emasnya untuk menyelamatkan Yohao yang sudah terperangkap. Dan setelah itu pun Ciur langsung berkumpul bersama Yohao. Melihat itu pun, Doulo petir kegelapan merasa meski berapapun yang datang tetap akan sia-sia. Sambil menyerang pun Yohao bertanya, kenapa Ciur bisa di sini? Di sini pun Ciur mengatakan jika dirinya bisa merasakan Yohao dalam bahaya di kota Riseng ini. Di sini terlihat Yohao dan Wang Ciur pun bersama-sama menyerang para prajurit tersebut. Akan tetapi Yohao sempat terkena serangan meski pada akhirnya bisa kembali bangkit. Sementara Wang Ciur terus menggunakan naga emasnya tersebut untuk menyerang para prajurit musuh dengan sangat kuat. Di sini pun Yohao meminta Ciur pergi karena ini bukan urusan Ciur. Dan Yohao meminta agar Ciur membawa Nan Ciu Ciu beserta ibunya mengungsi dari tempat ini. Terlihat para prajurit itu pun langsung bersiap untuk melakukan serangan bersama. Sementara Ciur mengakui jika dirinya sudah pernah kalah sekali di lembah cinta Yin Yang. Yang mana kali ini dirinya tak akan mundur. Ciur pun memberitahu Yohao jika yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Sandra dulu melihat kekuatan yang dikumpulkan musuh hampir penuh. Dan Ciur meminta Yohao menggunakan air mata kesedihan yang pernah diberikan Ciur untuk Yohao. Karena dengan menggunakan itu, maka ikatan takdir membuat Ciur bisa melihat setiap gerak-gerik Yohao. Dan Wang Ciur tak ingin Yohao mati di tempat ini karena Yohao adalah bintang baru yang memikul takdir benua Doulo. Di sini pun terlihat jika Yohao dan Ciur ini menggunakan fusi roh pelindung mereka berdua yang bernama Tatapan Takdir. Yang mana teknik ini mampu melemahkan kembali kekuatan musuh, bahkan mereka terjatuh seperti nyamuk yang disemprot. Terlihat Doulo, Nether, dan Wuyu pun langsung melindungi diri dari teknik Yohao dan Ciur ini. Sementara Doulo petir kegelapan baru sadar jika ini adalah kekuatan takdir yang disebutkan gurunya. Akan tetapi dia tak menyangka jika kekuatan seperti ini benar-benar ada, karena bahkan orang-orang dengan kultivasi rendah akan langsung dirampas nyawanya. Doulo, Nether pun juga mengakui jika tadi sesaat takdirnya seperti dikuasai orang lain. Setelah itu pun, Yohao berusaha menghampiri Nan Ciu Ciu dan ibunya. Akan tetapi Wuyu menyerang menggunakan cambuknya, sementara Doulo petir kegelapan juga menyerang agar tak ada dari mereka yang bisa kabur.
Melihat itu pun Ciur terkejut karena teknik tatapan takdir hanya bisa menekan mereka sesaat saja. Dan Dewulu Petir Kegelapan mengatakan jika sektor roh suci merebut ciptaan langit dan bumi dan tidak mengikuti takdir. Di sini pun Dewulu Nether meminta mereka untuk menyerah saja. Sementara Ciucu mengucapkan terima kasih kepada Yuhao karena Yuhao mau tetap tinggal untuk membantu Ciucu menyelamatkan ibunya. Di sini pun Nan Sui Sui meminta agar Yuhao segera pergi karena Yuhao sudah melakukan yang terbaik. Namun Yuhao pun tak akan meninggalkan Nan Ciucu dan ibunya itu. Bahkan Yuhao berniat akan mengalihkan mereka sementara Nan Ciucu dan ibunya harus mencari kesempatan mengungsi. Kemudian terlihat jika Wuyu dan Dewulu Nether langsung mengejar Yuhao dan Ciur tersebut. Sementara itu Wang Yiheng yang sedang mengejar tim Caito pun berniat kembali ke kota Riseng karena dia merasakan masih ada fluktuasi kekuatan roh yang kuat. Akan tetapi Ma Xiaotou pun langsung menghentikan Wang Yiheng dan dia menahan mereka dengan berkata jika mungkin ini adalah bom pemandu roh yang dipasang lawan terlebih dulu. Yang mana jika Wang Yiheng tidak mengejar Sandra, maka sama saja Wang Yiheng terkena jebakan mengalihkan harimau dari gunung. Sementara di dalam hatinya Ma Xiaotou bertanya-tanya apakah Yuhao benar-benar kembali ke kota Riseng. Namun bagaimanapun juga, saat ini Ma Xiaotou hanya bisa berusaha menahan Wang Yiheng dan pasukan master pemandu roh jahat di sini. Dan Ma Xiaotou berharap agar Yuhao harus selamat. Sementara itu terlihat Yuhao dan Ciur terus menghindari serangan Wuyu yang muncul dari belakang. Akan tetapi Dewulu Nether mencegat mereka menggunakan pedangnya. Di sini Yuhao menyadari jika pedang Nether orang ini mengandung kekuatan besar yang dapat merobek ruang. Tak hanya itu saja, karena Yuhao juga harus menghadapi Wuyu yang terus menyerangkan cambuknya. Terlihat para pasukan pun kembali bersiap melakukan serangan bersama lagi. Di sini pun Yuhao sadar jika dia harus menghentikan itu, karena kekuatan serangan bersama ini tak kalah dengan serangan penuh dari titel Dewulu. Sementara Wang Ciur pun terus berusaha menghindari serangan dari Dewulu Nether tersebut. Setelah itu terlihat jika kekuatan dari serangan bersama ini kini mulai naik menuju kekuatan penuh. Namun di sini pun Ciur meminta Yuhao menyerahkan itu kepadanya. Terlihat Ciur langsung mengeluarkan teknik roh ketujuhnya, yaitu wujud roh pelindung. Akan tetapi Yuhao pun mengajak Wang Ciur untuk bersama-sama menghancurkannya. Terlihat Wang Ciur berhasil menghancurkan itu yang membuat semua prajurit langsung terpental. Sementara perisai pemandu roh yang digunakan Yuhao melindungi Ciur kini mulai retak. Melihat itu pun, Dewulu Petir Kegelapan tahu jika itu adalah pemandu roh bernama Berkah Debu Merah milik penguasa Aula Mingde. Yang mana dia terkejut karena Yuhao masih mempunyai pemandu roh pertahanan tingkat 9. Akan tetapi terlihat jika Dewulu Nether langsung menyerangkan naga Nethernya itu ke arah Yuhao. Yang mana Ciur harus sedikit membantu Yuhao melihat Yuhao yang terlempar jauh. Kemudian terlihat jika Ciur kembali menyerang Wuyu. Di sini pun Yuhao sudah berteleportasi dan muncul dari belakang Dewulu Nether. Dan Yuhao langsung mengeluarkan pedang es ekstrim tak tertandinginya. Tak hanya itu saja, karena Suinu juga mengeluarkan telapak kaisar esnya. Setelah itu pun, Ciur melemparkan tombak Dewa Naga Emasnya untuk menghancurkan Dewulu Nether yang terperangkap di es milik Yuhao. Akan tetapi terlihat jika Dewulu Nether pun masih bisa menahan serangan Ciur tersebut meskipun harus terlempar. Setelah itu Wuyu menggunakan jiwa jahatnya untuk menyerang Yuhao, sementara Dewulu Petir Kegelapan menggunakan petirnya untuk menyerang Wang Ciur. Akan tetapi Yuhao langsung menggunakan mata takdirnya dan mengeluarkan serangan jiwa untuk menyerang Wuyu ini. Di sini pun terlihat jika Ciur harus menghadapi Dewulu Nether yang kembali bangkit. Akan tetapi dengan cepat pun Yuhao langsung melindungi Ciur dari pedang Dewulu Nether itu. Di sini pun Wuyu tahu jika kekuatan roh dan kekuatan mental Yuhao serta Ciur ini hampir habis. Sementara Yuhao sadar jika Dewulu Nether menggunakan jiwa untuk menempa pedang jiwa. Di sini pun Wuyu berniat membantu Dewulu Nether untuk membunuh mereka berdua. Dan Dewulu Nether akan menempa jiwa Yuhao dan Ciur karena mereka berdua sudah membuang satu jiwa Nethernya. Terlihat Dewulu Nether pun langsung mengeluarkan teknik roh keduanya, yaitu kekuatan Nether. Sementara Wuyu juga langsung mengeluarkan teknik roh ke-6-nya untuk ikut menyerang. Di sini pun Yuhao dan Ciur terus menghadapi ribuan jiwa jahat yang muncul dari teknik Wuyu itu. Setelah itu pun, Dewulu Nether mengeluarkan teknik ketiganya, yaitu 10.000 pedang Nether. Melihat itu Nan Sui Sui mengakui jika mereka berdua sangat berbakat. Karena meski mereka berdua baru berusia 20-an, namun mereka berani bergabung untuk menghadapi titel Dewulu dan tidak takut sama sekali. Yuhao pun terus menggunakan teknik esnya meskipun dirinya semakin terluka parah. Yang mana Yuhao menggunakan itu untuk menahan ribuan pedang yang jatuh dari langit. Akan tetapi serangan bersama tadi kembali penuh dan langsung menghantam Yuhao dan Ciur berada. Yang mana karena itu pun tekanan yang diterima Yuhao semakin besar. Terlihat ledakan terjadi di mana-mana karena kekuatan besar yang mereka keluarkan ini.
Akan tetapi meskipun terluka, Yoho pun berusaha membalikkan serangan itu agar tak melukai Wang Chuer. Melihat itu pun, Doulo Nether langsung mengeluarkan teknik roh ketujuhnya, yaitu Avatar Nether. Karena baginya, jiwa mereka berdua adalah nutrisi terbaik untuk menyuburkan pedang Nethernya. Bahkan dia berniat menghancurkan tulang mereka dan menyiksa mereka hingga detik terakhir. Setelah itu pun, Doulo Nether juga mengeluarkan teknik roh ke-9-nya, yaitu Domain Hantu Nether Pemakaman Besar. Melihat pedang besar itu menuju mereka, Chuer pun berusaha menahan itu menggunakan tombaknya. Melihat itu pun, Yoho meminta Chuer untuk menghindar. Yang mana kemudian terlihat jika Yoho langsung mendahului Wang Chuer setelah berhasil menghancurkan tekanan tersebut. Melihat itu pun Wang Chuer panik karena Yoho ini tidak boleh mati. Dan pada Solen 2 episode 107, terlihat Yoho akan terluka parah dan mulai tak sadarkan diri karena pertarungan barusan. Dan kita akan melihat Wang Chuer yang akan melakukan pengorbanan demi Yu Hao. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 106 ini. Ternyata ngeribet ya kekuatan dua Doulo dari sektor roh suci tadi. Tapi Mimin sih lebih takjub melihat penampilan Wang Chuer menggunakan baju dari teknik wujud asli roh pelindungnya. Dan seperti apa pengorbanan yang akan dilakukan Wang Chuer untuk Yu Hao, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 107. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.